Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 221017743 kelas M4 Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas individu mata kuliah Supply Chain Management. Langsung saja ke videonya. Manajemen rantai pasokan adalah proses penting yang memastikan aliran barang, jasa, dan informasi yang efisien dari pemasok ke konsumen akhir. Lalu di sini ada komponen-komponen kunci. Yang pertama, perencanaan. Menyelaraskan tujuan bisnis secara strategis dengan aktivitas rantai pasokan untuk mengoptimalkan sumber daya dan memenuhi permintaan pelanggan. Lalu yang kedua ada pengadaan. Mengidentifikasi dan memilih pemasok, menegosiasi kontrak, dan mengelola hubungan untuk memastikan pengadaan sumber daya yang tepat, waktu, dan hemat biaya. Lalu yang ketiga ada produksi, mengelola proses manufaktur dan memastikan penggunaan sumber daya efisien untuk memenuhi target produksi dan kualitas standar kualitas. Yang keempat ada mengkoordinasikan pergerakan barang termasuk transportasi, penggunaan, dan distribusi untuk mengirim produk ke pelanggan. Nah, pentingnya manajemen rantai pasokan itu dalam bisnis. Yang pertama ada efisiensi. Mengoptimalkan proses rantai pasokan, mengurangi biaya, dan menghilangkan pemborosan sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Pengiriman tepat waktu, persediaan produk, dan layanan pelanggan yang responsif berkontribusi pada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Rantai pasokan yang efektif memungkinkan bisnis memperoleh keunggulan kompetitif dengan merespon perubahan pasar dan permintaan pelanggan secara tepat. Lalu di sini ada tantangannya. Yang pertama ada visibilitas rantai pasokan. Kurangnya visibilitas real time menghambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko penggunaan. Kedua, manajemen persediaan. Menyeimbangkan tingkat persediaan sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, manajemen hubungan pemasok. Membangun dan memelihara mitraan yang kuat dengan pemasok sangat penting untuk kualitas dan keandalan yang konsisten. Lalu ada teknologi dan alat. Yang pertama ada blockchain, yaitu memastikan transparansi, kepercayaan, dan ketertelusuran di seluruh rantai pasokan dengan mencatat dan memvalidasi transaksi secara aman. Lalu yang kedua ada robotika dan otomatis. Mengoptimalkan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi dan meningkatkan efisiensi di gudang dan validitas manufaktur. Lalu yang ketiga ada analisis tingkat lanjutan. Ini bersangkutan memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data, perkiraan permintaan, dan otomatisasi proses rantai pasokan. Nah, di sini ada manfaat dari rantai pasokan. Yang pertama ada menghemat biaya. Rantai pasokan yang efisien meminimalkan biaya yang terkait dengan inventaris, transportasi, dan pemrosesan pesanan. Lalu yang kedua ada meningkatkan fleksibilitas. Rantai pasokan yang pangkas dapat dengan cepat menghadapi atau mengatasi terhadap perubahan pasar yang menangani gangguan yang tidak terduga. Lalu yang ketiga, keberlanjutan. Rantai pasokan yang dioptimalkan mengurangi dampak lingkungan dengan meminimalkan limbah, konsumsi energi, dan emisi. Lalu berikut ada studi kasus. Yang pertama ada Apple. Rantai pasokan Apple yang terintegrasi erat memungkinkan produksi yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Lalu yang kedua ada Zara. Kesuksesan Zara dalam dunia fashion disebabkan oleh rantai pasokannya yang gesit yang memungkinkan merespon perubahan tren fashion dengan cepat. Lalu yang ketiga ada Amazon. Sistem manajemen rantai pasokan Amazon yang canggih memungkinkan pengiriman yang cepat dan andal sehingga berkontribusi pada dominasi dalam e-commerce.
Lalu yang keempat ada Walmart. Rantai pasokan Walmart yang efisien memastikan harga rendah, tingkat inventaris optimal, dan proses pengisian ulang yang efisien. Nah, sekian yang bisa saya paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.